background kue itu bakating butuh. Jadi bakating butuh tuh saking butuhnya maka jadi awalnya kenapa saya bikin kue yang dijual ke pabrik-pabrik pun saya tuh pada satu titik sudah pada titik waduh ini saya kayaknya mau kerja dari tempat ibu saya, yang penting ini usahanya jalan walaupun kecil-kecilan, saya mau kerja di ibu saya untuk nutupin kebutuhan dapur saya. Udah sampai di titik itu, tapi tiap malam tuh mikir merenung gitu kan, laki-laki mah gitu ya. Nah, tiap malam tuh mikir gimana caranya. Nah kebetulan di depan saya tuh ada mixer, ada oven gitu. Terus ada inspirasi tadi dari temennya bapak saya. Ya udah dah, saya eksperimen lagi di produk itu. Jadi saya eksperimen, saya bikin bolu pisang, lapis talas Bogor dan lain-lain. Terutamanya cikal bakalnya tadi bolu pisang ya. Bolu pisang itu saya riset lebih dari 20 kali percobaan sampai ketemu resepnya. Jadi saya udah punya resep basic ya, yang belajar dari saudara saya. Tapi karena saya pikir nih produknya perlu lebih enak daripada kompetitor yang saat itu ada di Sukabumi. Kalau modal awal coklat ya saat itu ya kecil banget ya, mungkin 3 jutaan juga jalan ya, karena kan saat itu saya bikin terus saya titipkan di teman. Terus kalau ke kue itu dari aset ini agak ngitung nih, nggak apa-apa nih. Kan saya beli oven kaleng ya mungkin 2 lah, nggak nyampe 10 juta untuk awal ya saat itu. Karena aset kolam dijual-jualin ya kita pakai buat beli oven, buat beli mixer kayak gitu. Kenapa saya buka toko? Karena saya berpikir saat itu saya itu UKM membuat kue rumahan. Tapi saat itu ya berpikirnya ya, kita nggak ngomongin dengan cara berpikir saya sekarang gitu. Kalau saat itu berpikirnya sederhana, saya nggak mau dikenal dengan produk yang bener-bener rumahan. Jadi kalau orang nanya ada tokonya nggak? Oh ada. Cara nggak langsung tuh kita ngomongin branding ya, bangun trust orang. Kalau ada tokonya kan orang dia lebih trust ya, karena memang ada tokonya yang tersedia. Jadi kita misalnya sebagai customer, oh ada tokonya nih, nah, lebih percaya. Nah itu yang dibangun. Bahkan tokonya saat itu karena nggak punya uang, saya cuma modal 4 juta sewa per tahunnya. Jadi bayangin sewa modal 4 juta kan nggak mungkin di lokasi yang strategis ya, nggak mungkin juga di kota-kota yang bisa dibilang tanda petik mahal. Satu daerah di Cikembang Sukabumi itu toko pertama saya. Bahkan di tahun pertama rugi, karena kan orang nggak tahu dan dijualnya di pasar gitu. Tahun pertama rugi, tahun kedua bisa dibilang hitungan kita saat itu wah ini nggak untung nggak rugi, tapi saya pertahankan. Nah, tapi tahun ketiga udah mulai untung untuk track yang toko itu ya, dan tokonya kecil saat itu. Oke, perkenalkan nama saya Ridwan. Kalau sekarang dipanggilnya Kang Ridwan, nah, karena lagi bikin konten juga gitu kan. Nah, kalau bicara usahanya apa, saya usahanya punya bakery. Alhamdulillah tersebar di Jabodetabek dengan brand Amor Cakes and Bakery. Oke, Amor ya, itu memang Amor itu dari awal kita udah pakai nama Amor. Filosofinya sederhana, bahwa produk kita ini dibuat dengan sepenuh hati dan cinta. Nah, karena Amor sendiri kan dari bahasa Latin, diambil dari bahasa Latin yang artinya itu cinta gitu. Jadi kita membuat produk dengan sepenuh hati, dengan cinta gitu. Saya basicnya awalnya kuliahnya itu di perikanan, jadi nggak nyambung sama sekali ya. Ini mau versi panjang atau versi pendek nih? Kalau bicara dari awal, saya kan sekolahnya di perikanan. Tentunya sebagai mahasiswa, terus memang jiwa entrepreneurnya ada. Biasanya tuh idealisnya pengennya tuh bikin usaha dengan jalur kompetensinya. Nah saat itu saya belajar untuk ternak ikan, karena saya dari aquaculture ya, budidaya perikanan di IPB. Kemudian saya ternak ikan, namun dalam perjalanan saat itu saya hanya fokus di operation, karena sebelumnya saya nggak pernah kerja. Jadi memang kalau basicnya nggak pernah kerja, sepengalaman saya saat itu, bahkan saya saat itu nggak pernah tahu bahwa di perusahaan itu ada namanya struktur perusahaan. Sehingga yang saya tahu adalah bagaimana saya hanya menernak ikan, kemudian ikan hasil ternak ini saya jual. Pun begitu saat itu, karena arus informasi belum banyak, mungkin karena pembelajaran saya kurang juga. Jadi karena saya cuman belajar dari kampus, ya saya hanya belajar tentang ternak ikan dan hanya menjual ke 1 supplier atau 2 supplier aja gitu. Jadi kita nggak ngerti juga tentang margin and sales. Nah dari ikan kemudian saya mulai ngerintis coklat saat itu. Nah coklat itu udah namanya dengan Amor Coklat. Kenapa coklat? Karena saat itu kakak saya jualan coklat. Sama dengan saya, satu jurusan, usahanya sama, bahkan kita punya mertua sama gitu. Jadi saya melihat kakak saya, wah coklat nih peluang nih. Kenapa? Karena saat itu ya ikan biasa aja. Nah, waktu itu mau Idul Fitri, kemudian saya bikin coklat, terus saya jual lah ke teman saya kerja di pabrik. Jadi basicnya dari ikan, kemudian saya ke coklat, dijual lah ke pabrik-pabrik
lewat teman saya, ya reseller lah bahasa sekarang itu ya, dengan sistem konsinyasi gitu. Jadi saya titip, kalau uang modalnya habis ya udah seadanya. Karena saat itu pun saya memang ngontrak rumah lah gitu ya, bukan rumah sendiri gitu, karena memang benar-benar ngerintis lah. Nah kemudian dari coklat itu saya berhenti dari ikan. Kemudian saya bisnis coklat, dari coklat kemudian si coklat itu saya titip di toko kue. Salah satunya toko kue saudara saya. Nah di situ saya mulai melihat peluang bahwa membuat kue itu bisa dijual ke warung-warung. Jadi coklat yang tadinya hanya seasonal ketika Idul Fitri saja, kemudian ikan saya tutup, kemudian saya jual lah si coklatnya ke warung. Nah salah satunya nyampelah ke toko kue. Nah di toko kue itu coklatnya turun, saya nyoba usaha lain. Toko kue, usahanya saat itu saya belajar bikin kue. Nah kue itu kemudian saya titipkan di warung-warung yang tempat saya jualan coklat. Nah sama jualannya lama-kelamaan turun, lama-lama kelamaan turun. Nah dapat inspirasinya dari temannya bapak saya. Karena saat itu saya belum punya visi atau apa, nggak paham. Jadi mimpinya sederhana, karena kita mulai sederhana ya. Kalau bahasa sekarang tuh big dream start small ya. Jadi mimpinya yang besar tapi mulai kecil. Tapi saat itu hanya benar-benar ya udah mulai kecil, dan mimpi pun kecil saat itu. Jadi ada temannya bapak saya yang jualan kue tetangganya, tapi dia bisa nyekolahin anaknya, bisa nguliahin ya bahasanya, punya mobil walaupun saat itu mobilnya mobil lama gitu, dan punya rumah. Mimpi saya sesederhana itu saat itu. Kemudian saya beli produknya, ternyata enakan produk saya gitu. Nah, dia jual ke pabrik-pabrik. Nah, dari situ saya bikin kue lah dijual ke pabrik. Karena sebelumnya kue yang saya bikin adalah dijual ke warung-warung gitu, dan saya hanya menjual satu jenis saat itu. Nah ketika terinspirasi dari teman bapak saya, kemudian saya mulailah membuat inovasi lah, varian model, dijual ke pabrik-pabrik. Nah dari pabrik ini berkembang, bukalah toko kecil, sehingga tahun 2016 kita buka bakery pertama. Itulah. Jadi memang di awal saya memulai usaha, saya dimodalin oleh ibu saya. Jadi saya masih sewa kolam, masih ada dan sebagainya, sampai saya menikah. Nah menikah itu saya sudah punya prinsip, saya tidak mau memberatkan orang tua. Jadi saya benar-benar gimana caranya saya bisa mandiri. Bahkan dikasih beras pun saya nggak mau saat itu. Nah saya dihadapi tantangan bahwa sewa kolam itu habis. Jadi saya perlu perpanjang. Perpanjangan 1 tahun tuh 4 juta. Jadi kalau saat itu saya nggak punya uang 4 juta. Nah ketika saya bisnis, saat itu saya cerita saya bikin coklat. Setelah bikin coklat itu karena saya fokus di coklat dan gak ada karyawan kan saat itu, jadi ikan saya tuh nggak terurus lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi memang saya sudah memprediksi bahwa 2 bulan ke depan saya nggak akan panen. Nah, jadi pilihannya 2, saya jual aset coklat saya untuk bayar sewa kolam, yang mana aset coklat itu kalau dijual mungkin nggak nyampe 1 juta, nggak nyampe 2 juta. Dan siapa yang mau beli kan, cuman peralatan sederhana. Tapi kalau saya jual aset kolam yang mana ada jaring, yang mana ada akuarium, nah itu bisa untuk menambah shelf life bisnis saya lah gitu. Jadi masa bisnis saya bisa agak panjang dikit kalau saya bisnis coklat, saya jualin ke warung, di situ sih. Jadi emang nggak ada pilihan saat itu, jadi saya nggak bisa lanjutin bisnis akuarium. Nah kalau ditanya apakah saat itu tidak menguntungkan, ya saat itu ada untung tapi kecil, tidak cukup untuk keseharian. Saya saat itu take home pay saya ya bisa dibilang gitu ya, saya paling 700.000. Saya panen 1 bulan, mungkin 14 tahun lalu ya, saya panen 1 bulan itu mungkin 2 juta sekian, nggak gede. Bayar karyawan dulu, beli pakan dulu, ya pulang ke rumah ya cuman paling 700.000 lah, nggak gede. Kalau bicara kendala, tentunya karena awal memulai ngerintis itu banyak. Pertama, pengetahuan yang kurang. Saya nggak paham bagaimana bangun tim. Saya nggak paham bagaimana nge-manage tim kan gitu, karena masih awal. Kalau karyawan 1-2 pun saat itu saya nggak paham, hanya mendelegasikan apa yang biasa saya kerjakan. Yuk saya biasa mixer nih, kamu lanjutin mixer saya ya gitu. Jadi itu ya tentang tim. Terus tentang penjualan, karena saat itu saya nggak paham tentang bisnis, jadi saya hanya dagang seperti biasa. Nah dalam perjalanan saya ketemu dengan komunitas nih. Kalau dulu ada Entrepreneur University dan juga ada TDA saat itu. Nah, yang men-trigger awal itu adalah EU dulu, karena saat itu diajarkan ternyata bisnis itu bukan hanya ngomongin jualan produk atau membuat produk, tapi ada ngomongin perbankannya, ada ngomongin ngebangun timnya, ada ngomongin propertinya, bahkan saat itu ngomongin kartu kreditnya.
dan community-nya juga gitu. Jadi banyak hal ternyata kalau ngomongin bisnis gitu. Jadi ketika banyak kendala gitu, saya ketemulah dengan satu community dulu. Nah di situ mulailah saya terbuka bahwa oh banyak ya strategi marketing yang bisa diterapkan gitu ya. Termasuk kalau dulu tuh saya baru buka 3 toko, ngakunya udah toko ke-20 misalnya kayak gitu. Kan misalnya gini, saya buka toko aja ke-5 misalnya. Saya tulisnya cabang ke-20. Terus kalau orang nanya, "Pak, udah cabang udah 20?" Iya, yang cabang 19 di mana? Lagi dibangun. Saya mengedukasi tim saya seperti itu gitu. Jadi kalau ketika saya gabung dengan komunitas, saya mulai terbuka bahwa ternyata banyak knowledge yang saya nggak tahu yang fokus di area bisnis, karena sebelumnya kan cuma dagang. Jadi kalau sebelumnya kalau saya ternak ikan ya saya cuma belajar ternak ikan aja, kan ngomongin operation doang kan gitu. Kalau misalnya saya bikin produk, saya hanya belajar bikin produk, tapi saya tidak belajar tentang marketing kan, saya tidak belajar tentang bagaimana mendapatkan pendanaan kayak gitu. Nah di komunitas itu saya mulai terbuka wawasannya bahwa oh ternyata ada orang yang paham tentang bagaimana mendatangkan orang. Oh ternyata ada marketing toh. Oh ternyata ada toh caranya bangun bisnis dengan membangun tim. Terus oh ada juga toh mendapatkan pendanaan dari bank. Kan kita nggak tahu sebelumnya. Nah dengan adanya community itu kita bisa belajar dan bertanya secara teknis. Karena kan mereka sudah jatuh di lubang duluan. Nah kita nggak mau dong belajar di lubangnya mereka. Nah dengan knowledge yang udah disaringkan, jadi saya bisa tahu oh ternyata kalau ketemu orang bank kita nggak usah takut. Orang bank juga toh menganggap kita itu sebagai mitra strategis kan kayak gitu. Hal-hal seperti itulah. Bahkan dulu saya pernah pakai kartu kredit. Jadi kayak saya jualan kue. Saat itu kalau misalnya saya pinjem uang di orang itu nggak gampang. Terus saya geseklah kartu kredit. Wah saya gesek kartu kredit 26 juta saat itu. Saya kena biaya sekian persen, tapi saya perlu mendapatkan, berpikirnya ya, perlu mendapatkan untung melebihi dari biaya itu gitu. Ah ini masuk nih, ya udah kita ambil gitu. Jadi banyak hal sih di situ. Kita itu dulu dimulai dari toko kecil ya, toko kecil yang tadi saya cerita di Cikembang. Kemudian alhamdulillah 6 bulan kemudian saya bisa buka toko yang kedua gitu ya. Toko yang kedua saya di Cibadak. Saat itu gara-garanya sih sebetulnya kecelakaan, bisa dibilang kecelakaan lah. Kecelakaannya gini, saya itu kan kontrak. Ibu saya nggak tega lihat anaknya kontrak. Terus ibu saya bilang, beli dong rumah, terus tinggalin. Nanti cicil lah ke ibu saya. Nanti ibu saya subsidi sebagian. Saya saat itu nggak mau. Kenapa? Karena cicilannya 3-4 juta. Untuk bisnis yang baru mulai dengan cicilan segitu saya nggak mau. Bahkan kata istri saya sampai nangis saya bilang nggak mau saat itu. Kenapa? Karena saya nggak siap. Sedangkan ibu saya ngedorong karena ibu saya dipercayalah sama bank gitu. Istri saya pun kan pengen gitu, tapi saya saat itu sangat belum siap. Sampai diputuskan, oke deh saya siap, tapi saya pinjem dong uang tambahan. Saat itu kasih 50 juta. Jadi kasih pinjam uang tambahan 50 juta dengan skema dicicil plus bunga. Jadi ini bukan uang pinjaman lunak gitu ya, tetap berbayar bunga. Saya pinjam dicicil dan alhamdulillahnya bukalah di Cibadak. Nah dari Cibadak itu ya mulai lebih rame. Jadi lebih rame nih penjualannya yang Cibadaknya daripada Cikembang karena dia lebih rame ya lokasinya gitu titiknya. Kemudian dari situ 6 bulan kemudian bukalah tempat lain berhasil. Jadi memang yang agak ngebantu penjualan Amor saat itu ketika buka di Cibadak itu. Bukalah cabang-cabang lain. 2016 saya langsung cerita aja ya, saya buka bakery pertama. 2016 awal kita buka bakery pertama, kemudian bakery itu sekarang yang kita duplikasi gitu. Jadi karena itu udah jadi role model. Ketika bulan puasa juga oke, ketika kemarin COVID juga masih bisa bertahan gitu ya. Karena kalau jualan kue toh ketika pandemi itu kemarin kita agak kesulitan, terutama yang outlet yang hanya jualan kue. Nah bakery kita ada jualan roti, jualan birthday cake, jualan kue, paket lengkap bakery lah gitu ya. Sehingga ketika pandemi ataupun ketika bulan puasa itu yang paling sustain. Makanya kita sekarang fokus di duplikasi itu. Awal kali jualan itu karena nggak punya modal dan nggak paham juga tentang desain. Jadi saat itu hanya kemasan putih dicap doang gitu. Itu awal banget. Kemudian dalam perjalanan mungkin setahun 2 tahun kemudian baru mulai disablon atasnya doang. Satu warna itu pun. Kemudian sampai dengan ketemulah vendor yang nawarin, Pak ini kenapa nggak diwarnain sekalian? Nah mau nggak mau kita beralih lah ke kemasan berwarna kayak gitu. Jadi perjalanan dari mulai cap gitu. Karena awal banget kan awal bulan.
Karena belum pernah kerja, itu yang kerasa ke saya ketampol banget, itu adalah saya tuh nggak punya struktur perusahaan. Oke lah, saya nggak paham tentang knowledge, ada visi misi yang perlu dibangun. Tapi saat itu yang aha moment saya, struktur perusahaan pun saya nggak paham saat itu. Nah, setelah belajar training di komunitas TDA saat itu, ada namanya struktur perusahaan, saya baru tahu, oh ada orang marketing, oh ada fungsi sales, oh ada fungsi HR. Nah, disitulah saya mulai membangun, merekrut orang sesuai dengan kebutuhan perusahaan saat itu gitu. Bahkan bangun visi, bangun misi, bangun budaya gitu ya. Jadi dalam perjalanannya yang mulai dirapikan. Nah, karena awal banget kan kita nggak paham. Saya nggak kerja karena saya nggak ada kepingin untuk bekerja, saya benar-benar pengen berusaha gitu, pengen jadi pengusaha. Tapi pattern yang saya tempuh saat itu adalah saya sendirian gitu kan, jadi saya nggak belajar, nggak berkomunitas juga gitu. Nah, dalam perjalanannya saya banyak belajar tentunya, jadi belajar dari workshop ya kan, belajar dari teman, bahkan alhamdulillah dari yang tadinya nggak niat melanjutkan kuliah, alhamdulillah saya bisa melanjutkan kuliah juga, sehingga kompetensi saya dilengkapi lah. Karena kita nggak bisa bisnis saya tumbuh besar kalau memang hanya dengan kapasitas yang ada. Jadi kalau misalnya kita bisnisnya pengen besar, maka wadahnya perlu dibikin besar. Ketika wadahnya besar, kita bisa menampung rezeki yang banyak gitu kan. Nah, untuk wadahnya besar, maka kompetensinya perlu ditingkatkan. Nah, kalau saya ada belajar sendiri, kalau sekarang dari YouTube, dari podcast juga ada, dari kelas-kelas online juga ada, dari workshop-workshop juga ada. Bahkan saat itu ya alhamdulillah saya udah melanjutkan kuliah. Itu cara saya membangun kapasitas saya sehingga ketika knowledge-nya meningkat, maka kita bisa mendrive perusahaan lebih baik lagi gitu lah, seperti itu. Kalau bicara yang membuat bisnis kita bisa besar, mungkin salah satunya itu adalah produk kita. Ya, saya menganut paham triple win namanya itu. Jadi triple win itu win untuk business owner, win untuk karyawan, dan win untuk customer. Jadi win untuk business owner tentunya mau bisnisnya tumbuh. Business owner tentunya mau ada profit buat dia yang pembagiannya lebih besar lagi kan gitu ya. Triple win buat karyawan, tentunya karyawan pengen karirnya naik ya, terus financial growth-nya juga naik. Nah, yang paling utama adalah win buat customer. Win buat customer adalah bagaimana customer mengeluarkan harga. Misal, saya mengeluarkan uang 10.000, tapi dia mendapatkan value lebih besar dari harga yang dikeluarkan gitu. Jadi customer mengeluarkan 10.000, kita memberikan produk se-value lebih daripada 10.000. Makanya kalau kita ngomongin value, kita ngomongin areanya agak luas. Gimana caranya kita bangun tim supaya servisnya bagus? Gimana caranya kita membuat produk enak tapi dengan harga yang affordable gitu ya? Gimana caranya kita bangun tim supaya customer udah beli mau balik lagi gitu. Jadi banyak hal yang digali sehingga bisnis kita bisa tumbuh, termasuk bagaimana strategi bisnis. Kita kan store brand ya bisnisnya. Store brand itu salah satu leverage-nya adalah dengan menambah jumlah toko. Jadi gimana cara saya scale up bisnis adalah dengan menambah jumlah toko. Pendanaannya ya tinggal dipikirkan apakah pendanaan sendiri atau pendanaan dari luar. Pendanaan sendiri juga banyak, pendanaan dari luar juga potensinya banyak, itu dari mana aja strateginya gitu. Kalau untuk menjadi pebisnis, saya belajar dari mentor saya di India. Saya pernah belajar di luar saat itu, bukan bahasa India ya, tentunya saya nggak bisa bahasa India gitu. Bahasa Inggris dia ngejelasinnya, jadi kita fokus pada 3C. Yang pertama itu clarity, yang kedua itu culture, yang ketiga adalah kompetensi. Jadi kalau kita bangun bisnis, kita perlu clear dulu ke tim kita. Anda kalau mau bangun bisnis, tim Anda perlu clear apa job desk-nya. Tim Anda perlu clear apa goal-nya gitu ya. Jadi aktivitas yang perlu dilakukan itu perlu clear juga mereka. Karena ketika mereka clear akan tugasnya, maka dia akan menjalankan tugas lebih baik. Jadi jangan sampai nggak punya job desk. Kan ada tuh perusahaan job desk-nya apa, ya udah bikin sendiri, nggak gitu juga gitu ya. Itu perlu clear, di clarity namanya. Kemudian kedua adalah ngomongin culture. Culture itu penting karena yang ruhnya perusahaan, ruhnya dari owner itu ada di dalam budaya yang dibangun oleh perusahaan. Bagaimana kita mendrive bisnis kita, bagaimana kita mendrive perusahaan kita, itu ada di culture. Jadi culture tuh bukan hanya apa yang tertera, tapi bagaimana yang tertera ini, itu kan tertera itu atribut ya, bagaimana yang tertera ini kita bisa turunkan, kita bisa implementasikan, dan kita bisa jalankan, dan bahkan lebih baik itu bisa menjadi ritual sehari-hari. Ya misalnya continuous improvement. Continuous improvement itu apakah cuma slogan atau bagaimana kita caranya untuk bisa dijalankan sehari-hari
gitu ya. Apakah dia membuat tim itu membuat inovasi setiap bulan dan sebagainya, seperti itu. Jadi itu culture sangat penting. Nah yang ketiga adalah tentang kompetensi. Tadi seperti saya cerita di awal, kita nggak mungkin perusahaan kita besar tapi dengan SDM yang terbatas. Saya nggak ngomongin merendahkan level pendidikan ya, tapi bayangkan oleh teman-teman, kita ingin perusahaannya nasional, tapi kompetensinya, level pendidikannya di bawah. Walaupun nggak jaminan gitu ya, nggak jaminan S1, nggak jaminan S2 itu akan bagus. Tapi kalau kita memiliki knowledge yang bagus, ya kalau kita memiliki attitude yang bagus, maka potensi keberhasilan perusahaan itu akan besar. Tuh, makanya kita perlu mengadakan belajar buku lah bisa, ataukah misalnya dengan training lah, training audio, training video, training internal ataupun training eksternal, itu bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai business owner, sebagai CEO, ataupun tim kita di bawah ya, si level manager sampai dengan staff. Karena kalau staff kita nggak pinter, maka ya operate dengan sepengetahuannya dia. Jadi kita memang gimana caranya belajar itu di berbagai lini seperti itu. Kita pernah mengalami salah satu titik terendah kita tuh ketika COVID. Itu karena saya salah strategi saat itu. Kita buka bisnis baru, uangnya kita pakai ke sana semua sampai dengan uang THR yang udah kita anggarkan. Jadi kan nggak lama dari COVID itu kan, nggak lama kan Idul Fitri. Ya, jadi kita cari cara nih strateginya gimana caranya karyawan kita tetap tergaji, THR juga tetap terbayar gitu. Jadi emang titik terendah kita salah satunya di situ. Kemudian kita juga pernah kan punya kendala, kita nggak efisien atau kurang produktif sehingga secara financial performance-nya nggak bagus. Nah dalam perjalanannya kita alhamdulillah sudah memperbaiki itu semua. Kemudian kalau ditanya rugi, ditipu karyawan, ya namanya bisnis, nggak mungkin nggak pernah ditipu karyawan. Ada aja yang nipu lah, itu sampai dari yang satu orang, dari yang beberapa orang kita ngalamin itu. Nah tapi kita cari cara perbaiki supaya itu hal tidak terjadi lagi. Salah satunya adalah mindset mereka kita rubah, gitu aja. Oke, kalau bicara produk tuh ada banyak ya, karena kita kan bakery ya. Kita ada produk aneka roti, jadi macam-macam roti manis kita ada, roti tawar juga kita ada. Kemudian kalau bicara tadi cake ya, kita macam-macam juga ada bolu pisang, ada lapis talas Bogor, ada brownies kukus kayak gitu ya, ada chiffon dan lain-lain. Terus kalau bicara soal birthday cake ya, birthday cake juga kita ada banyak. Bahkan sekarang kita lagi banyak di birthday cake-nya. Jadi varian display kita untuk produk yang ready untuk dibeli langsung itu udah banyak gitu. Nah kalau kita bicara best seller ya, ada beberapa produk best seller kita, ada birthday cake kita best seller juga. Kemudian tadi ya ngomongin roti, kebanyakan roti donat, roti coklat, roti coklat pisang, roti pizza ya. Kemudian kalau cake-nya itu biasanya di bolu pisang dan lapis talas Bogor ya. Jadi kalau ditanya di Cikembang saat itu ya pemasarannya sederhana. Tadi saya bilang saat itu pun promo nggak banyak karena kita masih manual. Jadi kayak jualan kue satu pakai manual gitu, belum pakai nota dan sebagainya saat itu. Jadi memang kita nggak bikin promo-promo tertentu. Nah, saat itu kita hanya, seingat saya ya karena udah cukup lama juga ya, cabang kesekian kayak gitu. Terus pakai jaminan saat itu. Jadi nggak, kalau bahasa dulu tuh gak enak gak bayar kalau bahasa saya itu. Jadi kalau misalnya customer beli produk kita ternyata produknya gak enak, ya udah gak usah bayar kayak gitu. Udah sampai kayak gitu. Jadi hanya cara sederhana terkait produknya, marketingnya belum banyak yang dilakukan saat itu. Ya kalau sekarang ya banyak yang dilakukan. Mulai dari promo pun macam-macam lah di tempat kita. Produk mixnya juga macam-macam, untuk promo bisa bundling dan sebagainya, bisa voucher dan sebagainya, ada wow faktor juga dan sebagainya lah kalau sekarang. Oke, kalau bicara mimpi saya itu tertuang di dalam visi perusahaan ya, karena visi perusahaan adalah menjadi perusahaan makanan minuman terbesar di Indonesia. Ya harapannya bahwa produk-produk kita pun nanti akan tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Harapannya seperti itu.
Ya kalau bicara penghargaan, kalau penghargaan Piala Presiden namanya Paramakarya itu perlombaan produktivitas di antara sesama UKM. Jadi saat itu kita diseleksi dari UKM yang ada di Sukabumi dulu. Nah setelah lolos maka kita beradu dengan kabupaten gitu ya, di antara kabupaten, kota, satu Jawa Barat. Pemenangnya dapat Piala Sidakarya, Piala Gubernur sebutnya. Nah setelah lolos di situ maka kita diadu lagi dengan seluruh provinsi di Indonesia. Nah dapatnya Piala Presiden. Nah terus kalau Global Youth di Dubai itu lebih ke seleksi pengusaha muda dan piagam penghargaannya di Dubai seperti itu. Oke, rekor muri kita itu lapis talas Bogor terpanjang di dunia dengan panjang 622 meter, 33. Kenapa di dunia? Karena di sana nggak ada yang bikin lapis talas Bogor gitu. Jadi kayak ular gitu, muter-muter gitu. Dan di Kebun Raya Bogor, panjang kayak ular lah. Karena kalau dipanjangin kan terlalu kepanjangan ya. Satu kita bikin event kan bikin tenda besar juga kan, biar gak kepanasan. Produknya kita bagiin tuh ke pengunjung Kebun Raya saat itu. Dan dihadiri oleh Bima Arya saat itu. Subscribe ya channel Halo Bos karena ini memberikan inspirasi buat teman-teman terutama dari pengusaha-pengusaha yang sukses.